Obrolan Santai dengan saya Iza Azaro dan saya Susulisa. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat penting bagi wanita, yaitu karir tentang wanita. Wah, karir wanita. Intinya wanita berkarir. Iya. Gimana sih caranya membangun karir wanita itu? Kalau cara dari awal ini ya, yang paling harus dipegang dan diperhatikan itu soal manajemen, terutama manajemen diri sendiri. Jadi yang pertama kita tuh harus mulai belajar tentang gimana sih self management. Self management itu bagaimana kita caranya mengatur emosi, kemudian memperbaiki kepribadian seperti itu. Itu nggak langsung bisa gitu, secara bertahap. Dimulai dari lingkungan, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, seperti itu. Kemudian kan kita ditempatkan di posisi manapun, kita tuh juga harus bisa profesional gitu, being profesional. Seperti itu. Kalau menurut aku yang pertama, yang paling harus dipraktikin itu self management. Nah, untuk yang kedua mungkin time management. Itu enggak Mengatur waktu ya? Iya, mengatur waktu. Itu sangat penting soalnya. Karena kalau kita nggak bisa ngatur waktu kan bakal berantakan juga. Nah, betul banget. Kalau menurut kakak nih, gimana sih caranya mengatur waktu yang baik? Wah, kalau mengatur waktu, jujur, aku sampai sekarang masih belum bisa, sangat-sangat bisa gitu, belum bisa. Jadi emang sesulit itu ya? Iya, sesulit itu. Tapi aku akhir-akhir ini mulai menerapkan. Jadi dalam satu hari yang paling berpengaruh itu di morning habit, kebiasaan waktu pagi. Itu sangat menentukan seberapa kita produktif dalam satu hari itu. Jadi dalam pagi hari itu misalnya nih, bangun tidur tuh nggak langsung pegang HP gitu-gitu. Itu masih susah banget loh Kak. Karena kita ya, apalagi ada TikTok gitu-gitu, Instagram. Jadi kita tuh kayak tak ditantang buat nggak lihat itu setelah bangun tidur. Sedangkan kita tuh sehari-hari tuh suka scroll. Nah, itu menjadi penghambat sih. Gimana kita mau bisa produktif kalau pagi aja kita udah scroll TikTok gitu. Nah, jadi time management itu dipengaruhi oleh gimana kebiasaan kita pas waktu pagi, cara mengaturnya, terus to-do list itu juga sangat penting. Biar terstruktur ya? Nah, biar terstruktur. Tapi kalau misal nih, kalau kita nggak buat to-do list gitu, gimana ya caranya kita mengatur waktunya? Kan nggak terstruktur. Iya sih. Kalau nggak pakai to-do list itu biasanya bagi orang-orang yang udah tahu gitu. Jadi secara otomatis gitu. Oh, jam segini aku waktunya. Nah, tapi itu mungkin kurang efektif bagi orang-orang tertentu ya. Karena kan misal nih di dunia kerja kita tuh udah to-do list, tapi ada kerjaan job list tambahan gitu. Kan sulit banget gitu kan. Buat menambah atau sesuai dengan to-do list itu gitu. Nggak tentu sih. Jadi efektivitasnya itu berbeda tiap orang. Oke, obrolan kita udah sangat menarik nih. Tapi tunggu dulu, kita tunggu habis jeda berikut ini. Oke, kembali lagi dengan kita di obrolan santai. Kita masih dalam topik yang sama nih, kayak tadi. Tadi sampai mana Kak? Tadi itu sampai 2 inti dalam memulai wanita karir, yaitu time management dan self management. Oke, kalau gitu sekarang kita membahas yang lebih intens nih. Gimana? Apa aja sih tantangan jadi wanita karir itu? Wah, kalau tantangan tuh banyak banget ya. Tantangan yang paling utama tuh menurutku prinsip 3M. Tahu nggak? Apa itu? 3M, masa nggak tahu sih? 3M. Oh, yang biasanya orang-orang percaya itu lah, apa? Yang kayak mana, maca, masa itu orang Jawa. Oh iya. Mana, maca, masa. Mana? Kan berarti oke,
oke, kita nanti akan menjadi seorang ibu gitu kan. Masak, harus bisa masak, Iya. dan masak, berdandan. Itu seperti kodrat wanita yang udah disepakati dari dulu dan nggak boleh ditambah. Itu nggak setuju sih, nggak boleh ditambah. Karena di era modern seperti ini kita tuh memiliki banyak peluang buat wanita untuk mengejar karir sehabis-habisnya, begitu. Jadi selain 3M itu tadi, kita juga memiliki hak untuk berkarir, gitu. Kan kadang gini sih Kak ya, kadang tuh ada orang yang bilang, kamu udah buruan bernikah, buat apa berpendidikan tinggi ya enggak? Aku tuh sebel kalau ada opini kayak gitu. Dan apalagi kalau di era modern seperti ini masih ada orang yang beropini seperti itu kayaknya nggak wajar sih. Jadi itu tantangan, itu prinsip yang paling harus dilawan. Semua wanita Indonesia terutama ya harus berani melawan itu. Kita harus membuktikan bahwa nggak hanya laki-laki yang bisa menggapai karirnya setinggi mungkin, wanita bisa kok, sangat bisa. Biasanya tuh ada kan orang yang selalu bilang kayak, buat apa sih pendidikan sampai tinggi-tinggi, kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tanggapan kakak gimana? Wah, itu belum tak setuju. Karena kita nanti akan menjadi seorang ibu yang menjadi guru pertama buat anaknya. Jadi kita harus berpendidikan sangat tinggi lah. Kalau bisa berpendidikan tinggi. Karena kita, ya itu tadi sebabnya, karena kita nanti akan menjadi seorang ibu yang akan menjadi guru pertama bagi anaknya. Selain 3M tadi itu Kak, apa aja sih tantangan yang menurut kakak itu sangat harus ditentang gitu loh? Harus dilawan. Iya, harus dilawan. Ini pendapat masyarakat bahwa perempuan tuh nggak bisa jadi leader. Nah itu opini yang menyebalkan lagi itu. Karena mereka itu kayak percaya bahwa hanya cowok yang bisa jadi leader. Enggak. Oke, emang mungkin lebih kuat gitu ya kalau cowok, tapi cewek juga bisa kok jadi leader. Nah itu tantangannya. Jadi ya kembali ke awal tadi Kak. Jadi kita harus benar-benar bisa self management dan time management buat kita tuh bisa membuktikan ke semua orang bahwa kita bisa jadi leader. Gitu. Selain itu apa ada lagi? Apa gimana? Kalau tantangan lain ya mungkin tuh ini dari diri sendiri. Iya benar. Kalau mau jadi wanita karir harus percaya diri lah, gitu. Jadi kalau kita nggak percaya diri buat menempuh karir, buat apa kita menguatkan opini bahwa wanita harus berkarir gitu. Jadi ya dari diri sendiri, minimal percaya diri dulu lah dan semangat. Jadi intinya tuh kita harus percaya diri kalau kita itu bisa, gitu. Gak cuma laki-laki. Tapi kan banyak ya emang orang yang menyepelekan kalau wanita itu nggak bisa kayak gitu. Banyak banget, hampir semuanya. Oke, sekarang cukup sampai di sini pembahasan kali ini dan kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Oke, kembali lagi bersama kita di obrolan santai masih dalam topik yang sama tentang wanita karir. Kan tadi sudah membahas tentang tantangan wanita karir seperti apa. Terus apa lagi tadi Kak? Jadi awalnya, mulanya gimana? Oh iya, kalau bahas tentang wanita karir tuh nggak ada habisnya ya. Betul banget, panjang. Mungkin dalam segmen ini kita langsung aja nih membahas gimana sih tipsnya untuk mencapai kesuksesan dalam karir wanita itu. Wah, tips ya? Ya, menurut kakak nih gimana sih? Kalau tips sih menurutku mulai sekarang ini wanita itu harus berani buat cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ada event ini diikutin, tapi sesuai passion ya. Jadi kita sebagai wanita tuh harus tahu terlebih dahulu passionnya kita tuh di mana sih, gitu. Biar gak gamblang gitu, biar gak overwhelming atau kewalahan gitu. Nah jadi pertama-tama kita harus tahu passionnya tuh di mana. Setelah tahu passionnya di mana, coba nih kita
ikuti event-event seperti lomba-lomba, terus apa itu sharing session gitu-gitu, apa itu namanya? Seminar. Iya, seminar, webinar, terus apapun itu, entah offline ataupun online, ikutin aja. Setelah kita mencari pengalaman dan berpartisipasi di dalamnya, kita udah bisa belajar, oh jadi dalam dunia kerja kayak gini tuh gini, dalam jadi content creator tuh gini, digital marketer tuh gini, begitu. Jadi kita setelah mencari pengalaman, nah kita mulai menancapkan tujuannya. Jadi setelah aku dapat pengalaman, enaknya aku di passionnya mana ya, aku nyaman di mana ya. Kalau misalnya nyamanan di misal nih kayak digital marketing gitu-gitu, ya udah kita fokus di situ. Nah setelah fokus di situ, kita bisa menerapin kayak magang langsung terjun di dunia kerjanya. Iya. Gitu. Nah setelah kita terjun di situ, kita bakal banyak atau dapat banyak tantangan di dunia kerjanya itu. Kalau tips itu kayak, kalau menurutku nih, kalau tips itu setiap orang tuh beda-beda. Ini dari aku pribadi seperti itu. Jadi cari pengalaman, habis itu tentukan passion dulu, cari pengalaman, tentukan target, kemudian terjun langsung. Jadi ini ya kayak kita itu membekali diri kita dulu gitu kan. Habis itu baru kita bisa optimis ya kayak tertuju ke mana nih passion kita gitu kan. Nah terus ada nih yang namanya limit atau batasan. Dimana kita tuh kalau mau menempuh sesuatu, kita nggak perlu bingung. Yang penting kita tuh ikutin aja gitu. Kan biasanya belum udah overthinking kayak, aduh gimana nih di dunia kerja nih kayaknya terlalu banyak adaptasi deh, orangnya kayak gini. Nah itu kalau bisa disisihkan dulu. Yang penting kita ikut dengan passion, terus ngejar limit atau batasnya tadi. Jadi maksudnya tuh kita tuh kerja bisa sampai mana sih? Dicari limitnya. Oh ternyata aku cuma sampai sini. Oke, pertama sampai sini dulu. Terus kedua besok bisa nggak aku melewati limit yang kemarin udah aku capai? Kayak gitu. Itu namanya limit. Itu penting banget sih buat kalian para wanita yang ingin menempuh karir. Oke guys, mungkin itu tadi ya beberapa tips yang mungkin bisa kalian terapkan untuk menggapai karir kalian. Mungkin Kak Nisa ada beberapa pesan yang perlu disampaikan? Mungkin dari beberapa topik yang kita bahas tentang wanita karir tadi, semoga bisa dijadikan motivasi buat kalian. Apalagi buat kalian yang lagi down dan merasa kayak, kayaknya nggak bisa deh menggapai karir ini. Jangan, pokoknya kita harus percaya diri, semangat, dan terutama kamu harus percaya diri bahwa kamu bisa melakukan personal branding. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja pembicaraan kita kali ini. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kalian para wanita yang ingin membangun karir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.